Halo YouTube, apa kabar? Di video kali ini, kita tidak hanya membahas beberapa fakta tentang YouTube, bahwa di tahun 2020 ini, kira-kira gimana? Apakah masih ada peluang untuk jadi YouTuber? Atau kita lihat. Fakta pertama, niat adalah awal dari segala sesuatu untuk kita bisa membuktikan kemana tujuan dari perjalanan kita. Entah di dalam bisnis kita, entah di dalam karir kita, entah di dalam tujuan seperti kita membuat konten. Ada banyak hal. Ada yang mau terkenal, ingin jadi viral. Ada yang kita upload video kita mencari AdSense, kita mencari pendapatan dari video yang kita tayangkan. Atau, ya benar, cicak aja bilang iya. Membuat konten seperti ini ada salah satu milestone saya untuk mencapai tujuan dari goals terbesar saya, bukan hanya AdSense ataupun endorsement. Tapi goals terbesar saya adalah saya ingin berbagi, saya ingin memberikan apa yang saya tahu, saya ingin berbagi pengalaman kepada siapapun, kepada para fotografer, kepada kalian yang membutuhkan ilmu tentang satu dua hal yang berhubungan dengan fotografi. Itu adalah tujuan terbesar saya. Fakta yang kedua, untuk menjadi seorang YouTuber yang terkenal, YouTuber yang viral adalah mental. Banyak pengalaman-pengalaman, banyak cerita-cerita daripada YouTuber-YouTuber yang sudah levelnya sudah tinggi, subsnya sudah banyak, viewsnya sudah banyak. Mereka banyak berbagi pengalaman mengenai mental yang kuat seperti apa di saat kita serius untuk menjadi seorang content creator. Pada saat kita mengupload sebuah video, terkadang kita hanya suka dengan yang namanya likes. Kita hanya suka dengan yang namanya thumbs up. Tapi kita tidak pernah suka dengan yang namanya haters atau dislike. Hal yang seperti ini adalah salah satu mental yang harus kita bangun. Khususnya bagi saya sendiri, saya ingin bahwa saya bukan hanya menerima pujian, tapi saya ingin menerima kritikan, bahwa yang kritikan itu bisa dapat membangun saya. Fakta yang ketiga adalah konten itu sendiri. Pada saat kita membuat konten, hal apa yang harus kita perhatikan? Seperti alat, tripod, kamera, lensa, lighting, audio, seperti itu. Bukan hanya secara gambar, bukan hanya secara audio, dan bukan hanya secara visual. Konten kita gimana caranya supaya terlihat lebih menarik. Setelah kita sudah membuat konten, kita harus bisa atur jadwal. Di saat kita mempunyai jadwal yang teratur, setidaknya kita bisa membuat konten 1 minggu sekali. Membuat konten yang terjadwal itu adalah salah satu algoritma yang nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Berikutnya adalah editing. Editing seperti apa yang mau kita buat? Editing seperti apa yang mau kita tonjolkan? Ada bermacam software yang bisa digunakan untuk mengedit 1-2 video. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan di saat kita akan membuat konten adalah kita bisa melihat, kita bisa melirik bagaimana algoritma YouTube itu bekerja. Dari beberapa konten kreator yang lain, mereka menjelaskan bahwa algoritma YouTube terkadang berubah dari tahun ke tahun. Tapi di tahun terakhir 2019 sampai tahun 2020 ini, bahwa beberapa panduan-panduan di YouTube sepertinya sudah mulai berubah. Kalau dulu dikenal banyak subscriber, pasti akan banyak views. Tapi sekarang sudah tidak berpengaruh lagi. Banyak subscribers belum tentu viewsnya akan menambah. Dan hal ini yang sekarang menjadi pertimbangan dari YouTube, apakah video kita layak untuk dipromosikan atau tidak. Algoritma berikutnya, jam tayang. Jadi sebelum video kita bisa dimonetisasi atau sebelum video kita bisa dipromosikan, kita harus mempunyai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Dari beberapa YouTuber yang sudah terkenal, mereka berjuang dari nol, mereka berjuang dari bawah. Akan tetapi pada saat mereka persisten, mereka kuat dan mereka tetap pada niat dan tujuan yang awal, mereka akan tetap bertahan. Bahwa tujuan mereka membuat konten bukan hanya untuk AdSense, bukan hanya untuk endorse, tapi lebih dari itu mereka punya satu konten yang luar biasa. Selain niat dan motivasi yang kuat untuk kita bisa membuat konten, ada beberapa hal yang lebih utama daripada hanya sekedar mengejar AdSense atau viral ataupun kita hanya ingin mencari endorsement. Terkadang membuat seperti ini adalah membutuhkan waktu, membutuhkan komitmen. Tidak sedikit banyak YouTuber yang gagal karena mereka tidak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Akhirnya di tengah jalan gagal atau di tengah jalan mereka bosan
mereka tidak cocok dengan konten yang mereka bikin, akhirnya mereka merubah tujuan konten mereka supaya mencari viral. Kembali ke motivasi Anda, apa untuk membuat konten dari sebuah YouTube? Apakah Anda ingin membuat sebuah konten hanya ingin terkenal? Anda ingin membuat konten hanya ingin mendapatkan AdSense? Dimana untuk mendapatkan AdSense itu tidak hanya seperti kita membuat konten, kita upload, besok terkenal, besok gajian. Tidak. Atau Anda membuat konten ini, Anda mempunyai motivasi yang kuat, seperti Anda ingin berbagi, seperti Anda ingin memberikan ilmu yang Anda miliki, atau seperti Anda ingin membuat YouTube menjadi lebih baik. Selain beberapa fakta yang saya ungkapkan tadi, ada banyak fakta-fakta lain harus dipertimbangkan untuk kita apakah benar serius ingin menjadi YouTuber, seperti verifikasi akun, verifikasi alamat, dan kegigihan apakah benar kita ingin menjadi YouTuber. Pertanyaan yang sangat besar sekali adalah, apakah YouTuber itu cocok bagi kita? Hari ini upload, besok terkenal? Enggak. Kalau dari konten yang ada saya berikan ini ada membuat sebuah motivasi, ayo kita buat YouTube yang lebih baik, kita buat YouTube yang mendidik. Tapi kalau dengan adanya konten yang saya ucapkan ini membuat Anda down, berarti Anda belum siap untuk menjadi YouTuber. Sekian video dari saya. Tekan like jika Anda suka dengan konten video yang saya buat ini. Tekan share untuk Anda boleh membagikan apa yang Anda tahu melalui konten ini. Tekan komen untuk Anda boleh bertanya, boleh memberikan saya masukan membuat konten apa lagi yang mau review atau mau saya buat. Dan subscribe di channel ini supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Motivasi Anda adalah yang menentukan perjalanan karir Anda menjadi YouTube. Dan itu sebagai refleksi bagi diri saya sendiri. Saya Andreas, selamat malam.